Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan video saya yang terdahulu yang berjudul Bitcoin is Stupid bagian pertama. Ini adalah video bagian yang kedua. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers and haters yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, saya mulai saja. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih detail lagi membahas mengenai Bitcoin, terutama mulai dari sejarah dan aspek teknis dan keadaan Bitcoin sekarang ini. Membahas Bitcoin secara detail seharusnya itu harus melibatkan pemaparan yang mendetil secara teknis. Tetapi saya yakin jika saya kupas secara mendetil, secara teknis begitu, maka Anda yang tidak punya background yang kuat di bidang IT mungkin akan jenuh. Oleh karena itu, saya tidak akan terlalu masuk detail menjelimet soal aspek teknisnya dan juga tanpa mengurangi keseluruhan dari aspek teknisnya itu supaya Anda mendapatkan pengertian yang utuh lagi mengenai Bitcoin. Nah, oleh karena itu, saya akan coba menggunakan bahasa populer saja yang banyak dimengerti oleh orang-orang awam. Saya mulai saja, ceritanya begini. Pada awalnya di tahun 2008, yaitu di sekitar bulan Agustus, ada sebuah nama domain yaitu bitcoin.org muncul ke permukaan. Dan diam-diam terdaftar di media online pada waktu itu. Nah, pada waktu itu 2 bulan kemudian muncul sebuah paper yang dibuat oleh seorang yang sampai sekarang misterius siapa orangnya itu, tetapi memakai nama Satoshi Nakamoto. Dia mempublikasikan papernya yang berjudul Bitcoin, kalau di bahasa Indonesia kan, sistem uang elektronik peer-to-peer, dari satu pribadi ke pribadi, kira-kira begitu. Nah, itu diedarkan di milis kriptografi tersebut. Nah, menariknya di sini, makalah ini adalah contoh pertama kemunculan dari nama orang yang namanya Satoshi Nakamoto ini. Dan secara permanen kemudian orang menghubungkan nama Satoshi Nakamoto ini sebagai pencipta Bitcoin. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang tahu siapa itu sebenarnya Satoshi Nakamoto. Apakah benar dia orang Jepang? Atau jangan-jangan bukan orang Jepang tetapi pakai nama orang Jepang. Nah, kemudian kenapa dia menghilang? Padahal Bitcoin ciptaannya adalah yang paling populer. Dari sekian, nanti kita akan lihat begitu banyaknya cryptocurrency di dunia ini sekarang, dia number one. Tapi kenapa dia menghilang? Ada teori yang mengatakan bahwa dia menghilang atau tidak menunjukkan dirinya ke publik demi keselamatan dirinya katanya. Karena dia berhasil menciptakan sebuah mata uang yang membypass bank sentral negara manapun. Nanti kita akan bahas lagi mengenai maksud dari membypass bank sentral manapun. Nah, di sini kemudian pada tanggal 3 Januari tahun 2009, sebuah program komputer yang terdiri kira-kira dari 30.000 baris kode instruksi mulai muncul dan itu menandai lahirnya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu tidak seperti namanya koin yang seakan-akan ada bentuk fisiknya, itu tidak ada. Kalau Anda lihat di ilustrasi-ilustrasi termasuk thumbnail saya yang ada koin berlogo B, itu bukan Bitcoin yang sesungguhnya, itu hanya ilustrasi. Jadi Bitcoin itu tidak ada bentuk fisiknya. Jadi apa dong itu mata uang Bitcoin? Mata uang angin. Seperti yang saya jelaskan di Bitcoin is Stupid bagian pertama. Dengan ilustrasi monkey business. Sesuatu yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada harganya. Dalam contoh cerita saya, ya monyet liar itu yang tidak ada harganya tetapi dihargai mahal oleh pedagang. Oke? Nah, di sini kemudian hanya dengan sebuah program komputer saja, seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto merilis atau menciptakan sebuah cryptocurrency yang diberi nama Bitcoin. Nah,
Ini berbeda dengan mata uang yang diterbitkan oleh setiap negara, yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentral masing-masing, yang dikeluarkan berdasarkan aturan tertentu, misalnya berdasarkan cadangan emas atau cadangan devisa seperti yang kita sudah bahas di bagian pertama. Nah, Bitcoin ini dibentuk dan dikelola oleh perangkat lunak komputer yang otonom, bekerja dengan sendirinya, yang berbasiskan teknologi blockchain yang nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang juga ditambang oleh orang-orang yang mencari Bitcoin dalam sebuah mekanisme mining atau penambangan yang nanti juga akan saya jelaskan. Selama 120 tahun ke depan, tepatnya sampai tahun 2140, akan ada total 21 juta koin yang akan selesai ditambang. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi di sini. Bitcoin pada awalnya itu sesuatu yang murah sekali. Sama seperti yang ilustrasi cerita saya Monkey Business. Sesuatu yang hampir-hampir tidak ada nilainya. Murah banget. Tetapi waktu itu kita lihat sejarah mencatat pada tanggal 22 Mei tahun 2010. Kira-kira 2 tahun setelah Bitcoin itu dikeluarkan gitu ya. Tercatat ada pembelian 2 buah pizza besar Papa John yang dibeli oleh Laszlo Haneyes, yaitu seorang penggemar Bitcoin. Itu menandai transaksi real Bitcoin yang pertama. Nah, Haneyes itu menukarkan 10.000 Bitcoin. Betul, 10.000 Bitcoin. Kita akan lihat aja di sini tabelnya. 10.000 Bitcoin hanya untuk membeli 2 buah pizza besar Papa John waktu itu. Bayangkan 10.000 Bitcoin hari ini harganya itu 2 triliun lebih. 2 triliun lebih, serius. Kira-kira hampir 2,34 triliun lah kalau saya nggak salah hitung. Padahal dulu hanya untuk beli 2 buah pizza besar. Yang paling ya 200 atau 300 ribu lah kalau kita bilang, oke? Dengan harga 10.000 Bitcoin. Artinya waktu itu Bitcoin harganya benar-benar murah banget. Oke. Nah, kemudian sejarah harga Bitcoin mengalami kenaikan pertama pada bulan Juli 2010. Di mana waktu itu dari sekitar kita lihat di sini dari 0,0008 dolar menjadi 0,08 dolar alias 8 sen per 1 Bitcoin. Artinya kalau kita pakai kurs 1.500, nah dalam pembahasan ini kita akan pakai kurs 1.500 saja asumsinya, naik dari Rp12 per 1 Bitcoin menjadi 1.200 per 1 Bitcoin. Nah, kemudian menariknya lagi di akhir 2013, Bitcoin mengalami pelonjakan nilai yang luar biasa menjadi nilainya yang tadi 100 kemudian naik menjadi 1.000 per 1 Bitcoin, 1.000 dolar. Ya kan? Nah, di sini dalam waktu 1 bulan saja dari 100 dolar menjadi 1.000 dolar per 1 Bitcoin. Luar biasa ya. Nah, kemudian langsung juga berkurang separuhnya selama beberapa bulan ke depan. 3-4 bulan ke depan. Nah, kenapa dia bisa tumbang harganya yang awalnya naik dari 100 ke 1.000 kemudian tumbang menjadi separuhnya, sekitar 500 dolar per Bitcoin pada waktu itu? Karena ada satu kejadian yang penting yang dicatat dalam sejarah cryptocurrency Bitcoin ini, yaitu jatuhnya sebuah perusahaan namanya Mt. Gox Exchange. Adalah exchange cryptocurrency pertama yang berada di Shibuya, Tokyo, Jepang. Di tahun 2014 itu, Mt. Gox ini dihack oleh hacker yang mencuri sekitar 850.000 Bitcoin. Yang pada waktu itu harganya sekitar 450 juta US dollar atau sekitar 6,75 triliun. Kalau kita tetap pakai kurs 15.000 per 1 US dollar. Mt. Gox
ini adalah exchange cryptocurrency yang pada waktu itu melayani 70% transaksi Bitcoin seluruh dunia. Dengan kata lain, pada waktu itu dia adalah yang terbesar. Akhirnya bangkrut karena dihack. Nah, ini satu contoh bahwa sebenarnya meskipun nanti kita akan lihat teknologi blockchain sebenarnya itu relatif sangat aman, tetapi tetap saja rentan untuk dihack. Nah, peretasan itu adalah sebuah sejarah hitam yang terbesar dalam dunia cryptocurrency Bitcoin. Selain Mt. Gox, sejarah juga mencatat beberapa peristiwa, tapi kita nggak usah bahas satu persatu ya. Ada juga kasus di Korea yang sama dihack, dan ada lagi di beberapa negara yang dihack. Oke, dan hilang Bitcoin itu. Jadi orang yang sudah taruh di situ hilang. Ya, kalau perusahaan itu tanggung jawab, dia harus ganti dengan uang. Nah, oleh karena itu, kejadian itu merusak kredibilitas Bitcoin yang dianggap aman, yang tidak tersentuh oleh bank sentral dan segaranya. Sehingga diragukan sebagai alat investasi yang terproteksi dengan baik. Tetapi setelah itu, hebatnya 3 tahun kemudian dia stabil lagi harganya. Nah, kemudian Bitcoin mencapai puncaknya, harganya maksud saya, pada tahun 2017. Di tahun ini nilai cryptocurrency Bitcoin ini mulai meningkat lagi dari sekitar tadi yang $1.000 per Bitcoin hingga mencapai $20.000 per Bitcoin, 20 kali lipat, alias berapa itu? 2000%. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu meningkat hanya dalam beberapa bulan saja. Nah, kalau $20.000 US per satu Bitcoin, artinya pada waktu itu kalau kita pakai tetap 15.000 kursnya, 300 juta satu Bitcoin. Luar biasa. Dan itu melonjak dalam hitungan bulan saja. Nah, hari ini ketika video ini dibuat, yaitu tanggal 6 November, hari Jumat. Nah, meskipun dia turun, tetapi harganya tetap tinggi. Per satu Bitcoin harganya 15.655 US dollar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 234 juta. Nah, harga Bitcoin ini terus saja berfluktuasi hebat. Seperti inilah hal yang disukai para spekulan. Nah, kita lihat di sini sekilas saja. Di dunia ini sekarang sudah ada lebih dari 1.600 cryptocurrency. Logo-logo di sini hanya sebagian dari lebih 1.600 cryptocurrency yang ada di dunia. Dan itu akan berkembang terus. Karena siapa saja bisa membuat cryptocurrency. Selama dia menguasai blockchain, dia punya komunitas, dan dia yakin bisa diterima, dia terbitkan sebuah cryptocurrency, dia kasih nama saja. Seperti yang di video pertama saya sudah terangkan, ada yang namanya KSK Honda Coin yang diciptakan oleh pesepak bola Keisuke Honda untuk para penggemarnya. Dan laku. Nah, tentu saja dari 1.600 lebih cryptocurrency itu ada yang sukses, ada yang mati sehingga menjadi koin sampah. Seperti yang saya pernah bahas di pembahasan edisi cash yang sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Itu adalah contoh cryptocurrency yang sampah, yang terjun bebas harganya sampai sekarang ini, tidak kembali. Nah, oke. Oleh karena itu, di sini tercatat bahwa Bitcoin sebagai cryptocurrency yang paling sukses dari antara 1.600 lebih cryptocurrency yang ada di dunia. Nah, itulah mungkin kenapa harganya walaupun berfluktuasi hebat, dia tetap saja naik kembali, karena komunitas yang mengakuinya lebih banyak di antara 1.600 lebih lainnya. Nah, itu kira-kira introduksi dari Bitcoin, dari mulai diciptakan dan pergerakan harganya sampai dipakai oleh para spekulan dalam tanda kutip untuk investasinya. Nah, sekarang kita lihat teknologi di belakang Bitcoin itu. Apa teknologi di belakang Bitcoin itu? Teknologi di belakang Bitcoin itu adalah sesuatu yang namanya blockchain. Nah, sebelum kita berbicara blockchain, kita lihat di sini
Gambar ini menunjukkan bahwa di setiap negara perputaran uang selalu diregulasi atau diawasi oleh bank sentral. Artinya transfer uang pasti melalui pengawasan bank sentral. Apalagi kalau transfer uang itu melibatkan dari dua negara. Misalnya, jika saya mengirimkan uang kepada anak saya yang ada di Jepang, maka pengiriman uang itu akan terdeteksi dan tercatat dan disimpan transaksinya, serta pasti diketahui oleh bank sentral di Indonesia yaitu BI, dan satu lagi bank sentral Jepang atau Bank of Japan. Oke? Diawasi, tersentralisasi. Nah, oleh karena itu, ide pembentukan cryptocurrency seperti Bitcoin ini adalah membentuk sebuah mata uang yang perputarannya membypass atau tidak diawasi. Karena mereka tidak mau dikontrol oleh bank sentral. Banyak alasannya. Salah satu misalnya, mereka tidak mau privacy atau kerahasiaan mereka diketahui oleh bank sentral. Mereka tidak mau waktu transfernya lama karena harus melalui bank sentral. Mereka tidak mau biayanya tinggi. Maka diciptakanlah yang namanya cryptocurrency. Bagus sebenarnya idenya, tetapi masalahnya adalah membypass, menghilangkan fungsi dari bank sentral. Sehingga bahaya dari ini adalah bisa digunakan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, karena ketika ditransfer bank sentral tidak tahu. Misalkan si A mendanai si B untuk melakukan terorisme di Indonesia menggunakan Bitcoin. Nah, ketika A transfer ke B, tidak ada yang bank sentral yang tahu. Walaupun sekarang sudah mulai diperketat. Misalnya orang yang mau buka rekening Bitcoin harus mencatatkan, memberikan identitas misalnya. Dulu tidak. Tapi sekarang mulai pelan-pelan diperketat. Terutama di negara-negara seperti Indonesia, yang meskipun Bitcoin boleh diperjualbelikan sebagai investasi saja, tetapi bukan alat pembayaran, di situ orang harus memberikan identifikasinya. Nah, oleh karena itu, karena Bitcoin tidak diatur oleh bank sentral negara manapun, berarti tidak ada pemerintah yang meregulasi atau yang menjamin jika sewaktu-waktu ada hal buruk terjadi atas Bitcoin. Tidak ada. Kejadian terburuk atas sebuah mata uang adalah inflasi atau devaluasi, tetapi masih ada nilainya. Tetapi kalau mata uang Bitcoin, karena tidak ada badan sentral yang mengaturnya atau yang mengawasinya atau yang menerbitkannya, tidak dijamin. Harganya tergantung pasar. Kalau pasar menganggap ini harganya harus naik, naiklah dia. Kalau pasar tidak percaya dan kehilangan perasaan amannya, seperti kejadian di Mt. Gox itu yang pernah dihack, turunlah dia. Cut. Nah, oleh karena itu di Bitcoin ini tidak dikenal sebenarnya yang namanya inflasi atau berapa banyak orang atau berapa banyak aturan yang mengatur Bitcoin ini, tidak ada. Nah, di sini nanti kita akan lihat lagi bahayanya. Nah, pencipta Bitcoin berpendapat bahwa dengan membypass ini, orang tidak perlu tergantung terhadap bank sentral. Nah, dengan demikian inilah yang tadi saya katakan bahayanya. Karena bisa disalahgunakan. Nah, kemudian karena itu, kita lihat. Karena mau menghindari kontrol bank sentral ini, diperlukanlah sebuah teknologi yang bisa mendukung maksud ini. Nah, teknologi perbankan pada umumnya rata-rata sesuatu yang namanya centralized, terpusat. Ada satu pusat pengolahan data yang mana semua transaksi dari bank-bank manapun pasti terekam di pusat. Nah, itu digantikan oleh suatu teknologi yang namanya blockchain yang memungkinkan tidak ada pusat yang mengontrol transaksi di bawah ini. Nah, oleh karena itu teknologi yang dianggap tepat adalah sesuatu yang namanya blockchain. Secara sederhana, saya bisa jelaskan bahwa blockchain ini adalah sebuah sistem database yang memiliki karakter yang datanya itu disimpan di banyak tempat. Jadi database-nya itu tidak disimpan di pusat seperti tadi konsep bank sentral, tetapi database-nya memiliki karakter data yang identik, yang sama, disimpan di beberapa tempat, tidak hanya di satu tempat. Nah, titik-titik ini disebut nodes
atau titik pemrosesan atau titik penyimpanan data. Jadi akan banyak titik-titik yang bekerja sekaligus berbarengan begitu untuk menggantikan fungsi sentral. Nah, oleh karena itu data-data yang diproses kemudian disimpan di sini tidak bisa diedit oleh siapapun, tidak bisa dihapus, hanya bisa mencatat. Oke? Nah, blok yang satu terhubung dengan blok yang lain sedemikian rupa dan terkoneksi secara kriptografik. Saya tidak akan masuk lebih detail mengenai kriptografik karena penjelasannya akan panjang lebar, tetapi simpelnya adalah sebuah mekanisme di mana ketika menyimpan data itu hanya bisa dilakukan jika ada persamaan matematik yang diberikan dari sebuah transaksi terpecahkan baru disimpan. Kira-kira demikian. Meskipun demikian dikatakan bahwa sistem ini aman, sangat sulit ditembus, tetapi pada prakteknya tetap saja terjadi sekali dua kali pembobolan oleh hacker. Seperti kasus di Mt. Gox yang kita bahas sebelumnya. Nah, dalam hal ini cryptocurrency seperti Bitcoin yang bekerja di masing-masing node atau titik pemrosesan tadi dan penyimpanan data adalah dilakukan oleh para penambang. Nah, nanti kita akan lihat apa yang maksudnya penambang Bitcoin. Nah, jadi masing-masing titik tadi yang masing terhubung itu adalah titik yang dikelola atau dikendalikan oleh masing-masing penambang. Menarik ya. Nah, mari kita akan lihat apa itu penambangan Bitcoin atau Bitcoin mining. Nah, mining atau penambangan Bitcoin adalah sebuah kegiatan menambang atau mendapatkan Bitcoin tanpa harus membeli. Nah, jangan menyamakan proses penambangan Bitcoin ini, meskipun di ilustrasi-ilustrasi yang saya gunakan itu seakan-akan seperti proses penambangan emas atau batu bara atau lainnya yang menggunakan sejumlah peralatan berat. Bukan seperti itu proses penambangan Bitcoin. Nah, dalam bahasa yang saya sederhanakan, penambangan Bitcoin adalah sebuah proses di mana penambang atau miner dari Bitcoin itu menggunakan komputer kah atau laptop kah atau bahkan sekarang dengan peralatan yang lebih canggih yang akan saya jelaskan sebentar lagi membantu proses transaksi jual beli Bitcoin itu di dalam jaringan blockchain tadi. Maksudnya apa? Maksudnya demikian. Maksudnya ketika ada terjadi transaksi antara dua belah pihak yang mana terjadinya banyak dalam setiap hari ada berapa ribuan atau berapa puluh mungkin ratusan ribu. Nah, ini para miner ini membantu memvalidasi transaksi ini. Nah, ketika dia memvalidasi, dia tuh mencari di dalam jaringan blockchain mana nih transaksi yang belum divalidasi, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika dia temukan, dia verifikasi, dia validasi, kemudian dia catat, dia tambahkan ke dalam titik-titik Bitcoin yang ada. Nah, dengan mengkonfirmasi transaksi itu, atau secara teknisnya dikatakan bahwa ketika dia memvalidasi, dia memecahkan suatu persamaan matematika kriptografik yang jelimet. Dia mencari pasangan key, kira-kira begitulah biar gampangnya ya. Nah, untuk itu karena dia membantu memvalidasi transaksi yang terjadi, penambang ini mendapatkan imbalan Bitcoin. Nah, itu yang dimaksud dengan penambangan Bitcoin. Karena penambangan Bitcoin ini terjadi di dalam blockchain yang tidak tersentralisasi atau yang tidak diatur oleh pusat pengelolaan data yang diatur oleh sebuah institusi terpusat. Nah, oleh karena itu inilah yang memberikan kesempatan para penambang beramai-ramai menambang Bitcoin, membantu proses validasi penyimpanan data karena tidak disimpan di pusat. Disinilah fungsi dari penambang. Maka dari itu mereka dihargai, diberi imbalan Bitcoin. Nah, makin menarik kan? Nah, pada awalnya ketika penambang Bitcoin itu mulai bekerja, mereka cukup menggunakan komputer atau laptop yang menggunakan CPU yang kita kenal seperti Intel, i7, i5 atau i3 gitu ya. Nah, waktu itu dengan menggunakan CPU aja atau Central Processing Unit seperti Intel yang saya sebutkan tadi cukup. Nah, mereka menganggap itulah cara untuk menambang Bitcoin pada waktu itu, pada waktu awalnya. Nah, karena jaringan penambang itu
masing sedikit, belum terlalu besar waktu itu. Sehingga memungkinkan siapa saja yang punya laptop saja atau komputer biasa saja bisa berpartisipasi dalam proses penambangan Bitcoin. Tetapi sekarang karena penambangnya sudah semakin banyak dan saling berkompetisi, menggunakan laptop atau komputer biasa bisa-bisa mendapatkan hasil yang kecil sekali. Karena kenapa? Sekarang dengan teknologi canggih, CPU itu tergantikan dengan yang namanya GPU atau GPU, Graphic Processing Unit. Satu unit pemrosesan grafik yang ternyata lebih cepat prosesnya daripada CPU ketika membantu memvalidasi transaksi di jaringan blockchain. Bahkan GPU tertentu kecepatannya bisa 800 kali dari CPU untuk pemrosesan validasi transaksi Bitcoin ini. Nah, kemudian berkembang lagi dari GPU menjadi FPGA atau Field Programmable Gate Array. Nah, yang terakhir, yang paling canggih adalah ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Nah, di antara semua itu, ASIC yang terakhir ini adalah yang paling canggih, tentu yang paling mahal. Oke? Nah, 8 tahun terakhir, penambangan Bitcoin menggunakan ASIC ini adalah yang paling banyak dipakai dan berkembang. Nah, sekarang ini oleh karena itu penambangan Bitcoin dengan menggunakan komputer atau laptop biasa tidak akan mendapatkan keuntungan apapun meskipun Anda tidak perlu membayar listrik. Kalaupun ada, hanya kecil sekali. Oke? Itu pun kalau harga Bitcoinnya melonjak. Coba kalau harga Bitcoinnya turun, bisa nangis Anda. Karena Anda tetap harus bayar listrik kan. Oke, belum juga kalau komputernya rusak harus diservis. Padahal hasilnya tidak seberapa. Nah, sekarang ini menggunakan komputer atau laptop biasa juga ada resikonya. Karena menambang Bitcoin itu kerjanya keras itu CPU. Bisa cepat panas. Jadi kalau tidak diberi pendingin yang memadai, maka komputer atau laptop itu akan cepat rusak. Karena biasanya menambang itu dilakukan 24 jam non-stop, tidak dimatikan itu komputer atau laptopnya. Sehingga kalau itu dilakukan terus tanpa pendingin yang memadai akan cepat rusak. Nah oleh karena itu ASIC yang terbaru itu semua datang dengan konfigurasi yang sudah memadai dengan pendinginan dan segala macam. Nah, menambang Bitcoin ini bisa dilakukan dengan setidaknya 3 cara, yaitu mining solo, kemudian mining pool atau pool mining. Kalau solo tadi mining atau menambang yang dilakukan secara solo sendirian, mining pool, mining yang dilakukan bersama-sama. Yang ketiga adalah cloud mining, mining yang kita tidak perlu membeli peralatan, kita tinggal sewa di cloud gitu ya istilahnya. Ada yang menyewakan, yang kita bisa sewa tanpa beli peralatan. Nah, kita lihat dulu yang penambangan solo, penambangan yang dilakukan sendirian. Nah, di sini biasanya orang sudah menggunakan komputer dengan ASIC, nanti yang paling canggih, yang karena tingkat kesulitan menambang itu hari demi hari, tahun demi tahun terus meningkat. Nah, itu pun hanya menghasilkan 1 Bitcoin per 5 tahun. 1 Bitcoin per 5 tahun. Nah, tadi saya katakan harga 1 Bitcoin sekarang ini 234 juta. Artinya, ya hanya sekitar 3,4 juta lah per bulan. Pakai ASIC. 3,4 juta sebulan. Itu pun kalau harga Bitcoinnya tetap segitu. Coba bayangkan kalau harga Bitcoinnya drop 50%. Kan tadi kita sudah lihat, sempat naik, sempat turun, sempat naik, sempat turun. Coba kalau dia drop setengahnya. Ya tinggal 1,5 juta atau berapa. Tapi kalau dia naik ya tetap Anda akan dapat imbalan yang ikut naik sesuai dari harga Bitcoin itu sendiri. Nah, itu kalau Anda menambang solo sendirian. Nah, kalau Anda menambang pool berbarengan di satu atau banyaklah perusahaan yang menawarkan fasilitas ini, Anda bisa mendaftar di mereka. Anda menambang bersama-sama dengan penambang lainnya, tentu ada registration fee untuk join di sana. Nah, biasanya lumayan itu harganya. Nah, di situ Anda harus bayar. Mining pool yang terkenal tentu meminta biaya pendaftaran yang lebih mahal. Oke? Tapi hati-hati, mining pool juga banyak yang bodong.
Anda bisa terjebak ke dalam penipuan. Kemudian juga ada yang ketiga, yang terakhir adalah mining yang disebut cloud mining. Anda cuma sewa, Anda tidak perlu beli peralatan, Anda minta konfigurasi yang seperti ini, nanti ada harganya gitu ya. Nah itu biasanya ada joining fee-nya juga, biasanya ya dari beberapa yang kecil beberapa ratus dolar sampai beberapa ribu dolar, tergantung konfigurasi yang Anda minta. Belum lagi ada biaya hariannya. Nah itu juga hati-hati, karena ada banyak cloud mining yang juga bodong sebenarnya. Ujung-ujungnya ada penipuan. Nah, sederhananya, kalau saya rangkumkan semua ini, proses penambangan yang mana orang-orang penambang ini membantu memvalidasi transaksi ini dan mendapatkan imbalan Bitcoin, itu hanya akan berlangsung sampai 120 tahun ke depan. Itu pun kalau dunia tidak kiamat-kiamat gitu ya. Nah, sampai tahun 2140 ditargetkan semua Bitcoin yang ditambang terkumpulkan dan hanya 21 juta Bitcoin saja dan tidak akan bertambah teorinya. Tapi kita tidak tahu karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Mungkin saja mereka kesepakat lagi, menambah tidak 21 juta, ditambah berapa? Kita tidak tahu. Tetapi asumsi saja itu benar, mereka hanya stop di 21 juta Bitcoin. Nah, sekarang ini sudah ada 18,5 juta Bitcoin di dunia. Artinya masih ada sisa 2,5 juta Bitcoin lagi yang ditambang selama 120 tahun. Oke? Nah, jika ada perubahan atau apa, maka akan stop di tahun 2140. Penambangan itu stop karena semua Bitcoin sudah terkumpul. Nah, pertanyaan yang menarik. Jika Bitcoin itu pas di 21 juta dan tidak ada penambangan lagi, pertanyaannya adalah yang sampai sekarang menjadi perdebatan hebat di antara para ahli blockchain, siapa lagi yang akan menambang ini? Siapa lagi yang akan membantu memvalidasi transaksi? Kan tetap harus ada transaksi jual beli Bitcoin di antara komunitas yang mempercayai Bitcoin. Sedangkan penambangannya sudah stop. Menarik kan? Nah ini menjadi perdebatan sampai saat ini. Siapa nanti yang membantu memvalidasi transaksi? Kan tidak centralized. Karena Bitcoin sudah habis, tidak ada imbalan lagi untuk mendapatkan Bitcoin. Siapa yang melakukan validasi? Menarik sini. Nah inilah yang banyak mengundang debat para ahli cryptocurrency. Nah ini juga yang sekaligus membuat orang terus berspekulasi. Tuh Bitcoin terbatas. Tidak seperti emas. Emas itu secara teori digali tetap aja ada terus katanya. Walaupun sebenarnya emas juga ada batasnya. Tetapi tidak ada yang tahu berapa batasnya. Sedangkan Bitcoin sudah diketahui batasnya hanya 21 juta Bitcoin. Artinya makin sedikit sisanya itu akan semakin mahal. Seperti minyak yang semakin sedikit cadangannya maka dia semakin mahal harganya. Inilah yang membuat orang berspekulasi, berinvestasi tanda kutip di Bitcoin. Jadi menarik ya. Sesuatu yang diciptakan dari angin hanya dengan program komputer saja, tetapi diakui oleh banyak orang, bergerak dari ya tadi catatan paling rendah dari 12 rupiah per satu Bitcoin sekarang sudah mencapai 234 juta pada hari ini, yang walaupun sebelumnya sudah mencapai pernah 300 juta satu Bitcoin. Berfluktuasi hebat. Hebatnya sesuatu yang tidak ada bentuknya tapi diklaim inilah mata uang digital dan diakui dan bisa meningkat begitu pesat. Kenapa? Ya karena ada komunitas yang mengakuinya, yang merasa perlu untuk berspekulasi di sana, maka terciptalah orang-orang yang mau main-main di sana. Tapi kalau tidak ada orang lagi yang percaya di sana, harganya akan anjlok. Itulah yang terjadi dengan cryptocurrency lainnya yang tidak sepopuler Bitcoin. Apakah Bitcoin ini akan tetap bertahan? Apakah Bitcoin ini terus akan menanjak harganya di tahun 2140? Misalnya satu Bitcoin harganya bisa sekian miliar atau bahkan sekian triliun. Saya tidak bisa menjawab. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Mungkin saja spekulasi orang-orang yang berteori seperti itu tercapai. Karena semakin banyak orang yang menganggap itu barang langka gitu ya. Tetapi kalau akan semakin banyak orang yang tidak percaya, maka dia akan semakin jatuh dan bahkan mungkin menghilang. Jadi
di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti dari segala sesuatu itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi demikian saja bedahan saya tentang Bitcoin ini, sesuatu yang menurut saya Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Yang saya anggap tadi di video saya pertama, monkey business, sesuatu yang diciptakan dari yang tidak ada atau yang tidak berharga sama sekali, dibuat berharga terus-menerus dengan sebuah mekanisme selama ada komunitas yang mau mengakuinya. Demikian bedahan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.